Baik, Ewanmania, dimanapun Anda berada, apa kabar? Bangun, 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 bangun. Setelah 2 hari kita diajar nonton balapan tengah malam dan saya juga sekarang lagi bingung ini. Formula One katanya sudah diorganisir oleh orang-orang Amerika, tetapi gayanya, penampilannya kok sangat Korea sekali. Jadi kita akan tanya kepada Asa, Formula One kenapa sekarang ini kok mendayu-dayu jadi drama yang luar biasa seperti ini. Ini kalau Asa yang sudah lama ngamati hewan, ini hewan yang menarik, apa memang ini ya bumbu yang atau mungkin jarang terjadi sampai di akhir balapan kita lihat dua pembalap antara Hamilton dan Verstappen masih imbang. Istilahnya kita sebutkan imbang. Walaupun kalau mobilnya saya nggak tahu, nanti Asa yang bisa menjawab kalau mobilnya imbang atau tidak. Sa, ini balapan gimana menurut kamu, Sa? Ya, ini kita langsung bicara aja. Mohon maaf kalau suara saya agak kurang enak. Ini lagi agak nggak fit habis ada event sepeda 220 kilo menanjak 2 hari terakhir dan balapannya tengah malam sampai dini hari. Jadi moga-moga ini masih bisa mencerna semua. Saya kira saya dapat banyak WA juga, teman-teman juga bingung. Ini apa yang terjadi? Kenapa kayak gini? Kok boleh wasit bicara? Sehingga sulit yang ngefans Lewis Hamilton sangat mengecam Verstappen, penggemar Verstappen bingung mau ngomong apa, nggak tahu ini benar atau salah. Jadi balapan tadi malam terus terang Mas Dewo, buat saya sih nggak terlalu menarik balapannya. Karena sirkuit baru, banyak tembok, kecepatannya seperti Monza tapi dengan tembok. Untung nggak ada kecelakaan parah. Di F2 ada kecelakaan yang sampai ke rumah sakit. Enzo Fittipaldi ankle-nya retak. Untungnya di F1 tidak terjadi, tapi balapannya terlalu stop and go. Lalu antara stop and go itu ada kontroversi, ada perbincangan yang kayaknya perbincangannya itu lebih mendebarkan, lebih membingungkan daripada balapannya gitu. Kan kita biasanya suka lihat balapan action di lintasan atau salip-salipan di pit stop atau apa, tapi ini kan enggak, ini kan intriknya kayaknya lebih banyak daripada actionnya gitu. Tapi sebelumnya kita harus akui dulu bahwa Hamilton menang, Mas Dewo. Hamilton menang mutlak. Selama weekend dia paling sempurna, paling tenang, tidak membuat kesalahan. Kemudian timnya juga mampu mengeksekusi dengan sangat baik, sangat dingin. Ini kuncinya juga mungkin sangat dingin dalam menghadapi segala ketidakpastian di lintasan dan lain-lain. Sehingga wajar kalau hasilnya Hamilton yang menang dan sekarang kita memasuki seri terakhir dengan poin imbang antara dua pembalap ini. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu kenapa kok ini seperti ini, kenapa kok red flag, kenapa kok boleh ganti ban, kenapa kok Verstappen di penalti 2 kali saat lomba dan setelah lomba, dan setelah ini bagaimana. Jadi begitu banyak yang WA saya pertanyaan, aduh saya masih agak-agak kena 2 minggu, 2 hari yang melelahkan ini, tapi ya moga-moga bisa menjelaskan sebisa mungkin. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf, tolong nanti ada teman-teman menambahi mungkin di komen dan diskusi. Mungkin Mas Dewo sebelum kita masuk, kita bacakan hasilnya dulu ya sebagai syarat sebelum dimulai, karena kan tadi malam baru selesai, dini hari tadi Senin waktu Indonesia, dan weekend ini langsung balapan lagi kan di Abu Dhabi. Jadi hasil lomba
Mungkin Mas Yo bisa tolong bantu baca, suara saya agak. Jadi kita tahu Hamilton, Verstappen, kemudian juga di luar dugaan, saya tinggal tidur aja nih, tinggal satu lap ternyata Bottas nyalip. Nyalipnya di garis finish. Saya juga tadi baru baca, ternyata masih ada sisa-sisa seru. Saya pikir dia baik hati sama Ocon. Kemudian Ocon, Ricciardo, Gasly, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, ini juga lumayan nih, sebelum di depan dia malah masih dapat poin ini. Masih dapat poin ya, hasil terbaiknya tahun ini. Iya, dan yang menyesakkan adalah Norris ini ya. Ini kenapa Ricciardo juga bisa sudah mendekati finish yang di depan gitu kan. Ini kan juga sedikit menyesakkan. Oke, kita langsung ke klasemen pembalap ini yang paling ditunggu mungkin ya, karena mungkin hanya ini yang tersisa Mas Dewa ya. Jadi nanti kita akan lihat klasemen konstruktor mungkin sudah milik Mercedes, mungkin akan sulit bagi Red Bull untuk mengejar, untuk menyalip, tapi di klasemen pembalap poinnya imbang. Sama-sama 369,5 poin. Ya. Verstappen dan Hamilton. Dan kenapa Verstappen masih nomor 1? Karena Verstappen sudah menang 9 lomba, Lewis tadi malam meraih kemenangan nomor 8. Jadi kalau poinnya sama, yang menang paling banyak yang menang. Jadi nanti kalau di lomba terakhir keduanya bertabrakan sama-sama nggak finish, juara dunianya adalah Max Verstappen. Jadi dalam hal itu Verstappen akan lebih berani dalam mengambil risiko, termasuk tadi malam. Ya. Nah, Bottas mungkin sudah sangat aman ini, mungkin di peringkat 3, kecuali mungkin nanti terjadi sesuatu, Perez menang di lomba terakhir misalnya. Nah, Perez tadi malam ya korban situasi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga itu sangat merugikan Red Bull. 1, tidak ada yang bisa membantu Verstappen. 2, klasemen konstruktornya nanti jadi selisih jauh. Perez tidak bisa berbuat apa-apa tadi malam. Bukan salah dia. Kemudian ya Ferrari, Leclerc sekarang udah peringkat 5, nyalip Norris. Ini tragis juga, mengingat Norris 2/3 musim ini adalah top 3 menurut saya, salah satu pembalap terbaik tahun ini, tapi 4 lomba terakhir hanya peringkat 10, 10, 10, 9, 10 kayak gitu. Sainz terus konsisten, Ricciardo mungkin agak terlambat untuk ngejar ke atas, Gasly dan Alonso di top 10. Nah ini yang klasemen konstruktornya sekarang agak jauh sudah, 38,5 poin ya. 28,5 poin. Masih bisa, tapi kayaknya ini sudah sangat sulit. Kayaknya fokusnya. Iya, karena ya kecuali terjadi sesuatu pada Mercedes, kemudian Red Bull finish 1-2 atau 1-3, nah itu baru berubah. Kayaknya Ferrari juga udah aman di peringkat 3, sangat sulit bagi McLaren. Alpine juga aman. Bisa sesuai targetnya nih saya, Alpine ya. Ya udah nggak bisa naik lagi Mas Dewa. Targetnya memang realistis di situ ya. Ya, yang paling mengecewakan ya mungkin Aston Martin di sini, karena dia seharusnya punya kemampuan di atas Alfa Tauri atau bahkan Alpine. Dan yang di bawahnya ya pasti tidak berubah banyak. Apalagi William, Alfa Romeo dan Haas ini sudah nggak bisa berubah lagi. Jadi kita fokus. Ini saya ambil langsung dari F1, sejarah menanti Mas Jo. Karena memasuki lomba terakhir, jumlah poin antara Verstappen dengan Hamilton sama. Dan itu dalam sejarah F1 baru terjadi sekali sebelumnya, yaitu tahun 1974. Waktu itu Emerson Fittipaldi melawan Clay Regazzoni. Dan waktu itu Fittipaldi yang juara dunia. Jadi kita akan menunggu di Abu Dhabi weekend ini nanti, siapa yang akan jadi juaranya. Jadi setelah 21 lomba 0-0. Nah, ini yang membuat kita ngeri itu sekarang ini kan, deg-degan, ngeri kan. Selama ini saya juga mengikuti Formula 1 tidak pernah sampai seperti ini saya. Jadi saya setuju Asa tadi ngomong bahwa ini memang minggunya Hamilton nggak ada melakukan kesalahan apapun. Semalam kita lihat juga dia emosi, tapi masih bisa emosi tapi bisa dikontrol di belakang kemudi. Nah, sekarang yang menarik sekarang kita kalau mobil rasanya saya nggak tahu nanti mobil aja saya yang bisa menjelaskan, tapi saya pengen tanya dulu kondisi seperti ini kan kuncinya jadi mental kan, mental pembalap kan, dan apakah Michael Schumacher juga memberikan sumbangan terbaik dalam arti bagaimana cara tips mencapai juara dunia dengan menyenggol lawan, itu apakah warisan? Mungkin aja bisa menjelaskan. Ya, semua juara dunia itu brengsek Mas. Pasti ada brengseknya lah. Maksudnya
pasti ada selfishnya, pasti ada mentolo, orang Jawa bilang tuh ya, ada teganya. Nah itu Verstappen kita sudah ngelihat, tapi dia kan belum juara dunia, jadi belum terbukti betul. Ya. Michael Schumacher kali pertama jadi juara dunia tahun 94 dengan cara dia membuat kesalahan, kemudian seolah-olah menabrak langsung Damon Hill sehingga menjadi juara dunia, sama-sama nggak finish. Damon Hill barusan ditanya soal itu, Ya. bagaimana ya, ini sudah terlalu lama terjadi, jadi ya mau ngomong apa lagi. Orang sekarang sudah lupa kalau Michael Schumacher melakukan itu dulu. Jadi kan seperti yang kita bilang di episode sebelumnya kan, bos-bos tim ini, pembalap-pembalap juara dunia ini, mereka silakan bersikap apa saja, tujuan mereka kan jadi juara dunia. Karena kelak 5-10 tahun lagi, 20 tahun lagi, orang yang ingat hanya siapa juara dunianya, bukan siapa yang runner up. Jadi sekarang diomong jelek terserah, tapi yang penting targetnya tercapai. Nah, tinggal mentalitas itu dua-duanya kayaknya ada. Hamilton pasti ada, dia pernah juara dunia. Dan kita ingat tahun 2016 saat dia kalah dari Nico Rosberg, dia segala cara untuk mengganggu teman satu timnya sendiri itu di lomba terakhir. Ya. Meskipun itu membahayakan timnya, tapi dia melakukan itu juga. Sehingga ya itu juara dunia, itu mentalitas juara dunia. Verstappen take no prisoner, dia udah apapun yang terjadi aku harus di depan, nggak peduli gimana caranya kayak gitu. Nah itu dia sudah tunjukkan, tinggal apakah itu nanti bisa menghasilkan gelar juara dunia sebelum Lewis Hamilton pensiun, ya kita lihat minggu depan. Tapi ini sudah dua-duanya jelas beda planet dengan pembalap-pembalap lain ini sudah tahun ini. Dan tinggal sekarang ujiannya kan memang bebannya sekarang sangat besar di Verstappen, sangat besar. Meskipun dia memasuki lomba di Arab Saudi ini unggul 8 poin ya kemarin, tapi dia kan kelihatan kalau seperti under pressure gitu. Dia membuat kesalahan sangat krusial saat qualifying. Dia itu seharusnya di tikungan terakhir itu dia tidak ngotot aja. Dia itu pole position seharusnya. Tapi dia tetap kelewat batas di tikungan terakhir sehingga nyenggol tembok itu. Akhirnya malah pole positionnya direbut Hamilton, nomor 2 Bottas. Jadi dia di nomor 3 udah kesulitan sendiri dari awal. Nah itu kan dia membuat kesalahan. Coba seandainya Verstappen tadi malam start pole position, mungkin situasinya sangat berbeda lagi. Bebannya akan langsung ke Lewis Hamilton gitu. Jadi ini memasuki lomba terakhir sekarang bebannya ada di Verstappen. Hamilton sudah nothing tulus saja deh. Gitu, karena aku sudah 7 kali juara dunia, aku akan maksimal, kita semua tahu dia akan sesempurna mungkin. Tinggal sekarang Verstappen bisa nggak satu lomba lagi tampil 11 dari 10 untuk bisa mengalahkan Lewis Hamilton. Mobilnya kan kita lihat kurang lebih seimbang ini ya. Ada yang bilang seharusnya, termasuk kita lah, seharusnya sirkuit ini milik Hamilton karena Mercedes pakai mesin yang baru itu, yang merajalela di Brazil. Ya. Tapi entah karena protesnya Red Bull tentang sayap belakang itu efektif atau tidak, yang jelas selisih top speed-nya memang masih unggul Mercedes, tapi tidak sejauh yang diperkirakan orang. Kemudian ternyata mobil Red Bull aerodinamikanya sekali lagi terbukti paling top. Sektor pertama yang meliuk-liuk itu kelihatan sekali kalau Red Bull jauh lebih cepat. Hamilton hanya bisa mengejar di sektor terakhir. Nah ini dua mobil ini imbang, kita akan memasuki lomba terakhir. Benar-benar balapan yang entah terakhir kali deg-degan seperti ini tahun berapa ya? 2016 itu tidak terlalu deg-degan karena kan satu tim ya Mas Yow, agak beda. Betul. Ini beda generasi, beda negara, beda tim. Kemudian terakhir kali seperti ini ya lama ya. Atau gimana ya mungkin ya yang dan panas ini, dan panas kan ya. Yang panas kayak gini yang saya ingat terakhir ya mungkin Villeneuve dengan Hakkinen dengan Schumacher dulu, kemudian Villeneuve dengan Schumacher juga seperti itu. Jadi ya, atau Hamilton dengan Massa mungkin ya. Tapi kan waktu itu tidak panas kontroversi seperti ini gitu. Ya. Nah ini tinggal bisa nggak Verstappen jadi juara dunia dengan cara yang paling berat ini. Itu yang harus ditunggu. Tapi proses balapannya yang mungkin kita harus lihat. Kemarin itu banyak tanya, kenapa seperti ini, kenapa sini? Ini saya coba mencatat karena kan entar dulu ini restart yang mana ya? Ini penalti yang mana ya? Ini kok setelah lomba ada penalti lagi, saya berpikir saya tinggal tidur ya, nanti bangun tidur saya lihat hukumannya apa gitu. Karena ada 2 penalti yang didapatkan Verstappen di sini tapi tidak mempengaruhi hasil akhir lomba.
Jadi mungkin yang perlu kita ingat pertama adalah bagaimana kedua pembalap ini ada foto, saya ambil dari Formula One sebelum lomba Mas Dewo. Ini foto bagus banget karena sirkuitnya baru, dua-duanya sama-sama mencoba ya, track walk sama keliling sirkuit melihat. Kita lihat Verstappen jalan kaki, Hamilton mungkin karena lebih tua dia pakai skuter. Kemudian kita lihat dua-duanya sama-sama fokus seolah di satu sama lain. Nah ini udah menunjukkan, foto ini aja udah menunjukkan ini balapan bakal seru, dan ternyata balapannya benar-benar seru. Seolah-olah hanya ada dua pembalap ini di lintasan, kayaknya yang lain nggak ngaruh tadi malam itu. Itu yang saya tangkap, karena fokus hampir 100% kedua pembalap ini, karena dari awal sampai akhir ada dramanya terus berdua ini. Yang paling mohon maaf, ini ada Frank Williams. Yang pertama ini saya menunjukin foto ini, kenapa sudah tidak ada mobil Mick Schumacher di sini, karena ini turning point penting. Satu, saat start pertama itu kan normal ya, Mercedes 1-2, Verstappen nomor 3, tapi jarak antara Hamilton, Bottas, dan Verstappen itu kan tidak terlalu jauh, konstan terus 10 lap itu. Jadi saya pikir ini kesempatan, karena hanya akan satu pit stop, kesempatan Verstappen hanya ada di pit stop, undercut, overcut, atau apalah taktiknya. Tapi tidak sampai terjadi, karena kita semua tahu ini sirkuit jalanan, dan kecelakaan hampir selalu terjadi di sirkuit jalanan, dan yang ternyata yang jadi pemicu pertama adalah Mick Schumacher kan, lap ke-10 melintir nabrak dinding. Ini dindingnya ya, jadi bukan yang kita maksud tembok itu, bukan tembok beton. Ada beberapa bagian yang tembok beton, tapi ada beberapa bagian yang khususnya yang di tempat-tempat high speed itu temboknya sebenarnya berlapis seperti ini Mas Yo. Ini sekalian ingin ngenalin nama temboknya. Ini namanya Safer Barrier, SAFER, Safer namanya. Ini dari Amerika, teknologi ini dari Amerika, dipakai untuk balapan-balapan oval di Amerika. Karena kalau di Amerika balapannya oval pasti tembok pinggirnya, dan pasti high speed. Nah, jadi untuk menyelamatkan pembalap, tembok seperti ini yang digunakan, berlapis sehingga temboknya itu bisa meredam benturan, tapi juga cepat disetting lagi kalau setelah itu. Nah, mungkin karena ini sirkuit masih baru, kemudian ini tembok belum pernah ditabrak, marshal-marshalnya harus ada yang dipinjamkan dari Bahrain dan lain-lain untuk ngawal, sehingga ketika terjadi kecelakaan ini kan seharusnya safety car saja cukup. Tapi ternyata kan harus di red flag. Nah, itu kontroversi pertama kan Mas Yo. Ketika dia safety car, Hamilton sebagai pimpinan langsung masuk pit, langsung ganti ban hard. Bottas di nomor 2 masuk, harus jaga jarak. Kenapa? Supaya bisa pit stop gantian. Nah, tapi sambil nunggu ini dia juga punya tujuan ganda, menghalangi Max Verstappen. Nah, omelan pertama, Verstappen ngomel, ini kenapa Bottas menahan saya begini lama kayak gitu. Ini harusnya nggak boleh kayak gini. Jadi mau nggak mau, Red Bull harus menggunakan strategi alternatif, yaitu apa? Jangan pit stop, track position. Hamilton pit stop, Bottas pit stop, dia tidak, Perez yang pit stop. Nah, kemudian otomatis Verstappen kan langsung mimpin lomba setelah yang lain pit stop ini. Nah, ini dari situ aja sebenarnya kita sudah siap deg-degan ini, karena ini berarti kan Red Bull harus berharap ada safety car lagi supaya dapat pit stop gratis. Nah, ternyata nggak terjadi. Kenapa? Ternyata pengawas lomba memutuskan red flag, lomba dihentikan karena butuh lebih banyak waktu untuk membenahi safer wall ini, dinding ini. Hamilton yang protes, loh, saya lihat temboknya nggak apa-apa kok. Kemudian kalau ini, dan Hamilton langsung mikir kan, berarti ini nanti siapa Verstappen boleh ganti ban gratis dong. Iya kan, tanpa pit stop ganti ban saat red flag. Berarti dia dapat pit stop gratis. Berarti otomatis Hamilton di belakangnya. Dan itu yang terjadi. Ya, red flag karena memang ya mungkin ya tadi karena masih baru sehingga butuh waktu untuk membersihkan, membenahi tembok ini gitu. Balapan berikutnya pasti lebih tahu caranya lah, kira-kira kayak gitu. Itu feeling saya seperti itu, karena dan tidak semudah itu juga ternyata untuk membenahi safer wall ini gitu. Nah, kemudian restartnya
Verstappen diprotes lagi sama Hamilton. Katanya itu Verstappen latihan start di pit lane katanya. Itu harusnya nggak boleh. Jadi isinya omel-omelan terus dari sepanjang lomba itu. Tapi kan tidak bisa dibilang latihan start beneran karena hanya setengah start lah kira-kira gitu. Jadi masih dibiarin. Kemudian Hamilton yang jaga jarak jauh dari Verstappen sebelum restart. Verstappen yang ngomel. Dia seharusnya ada 10 posisi di belakang saya. Dia kejauhan di belakang. Kenapa Hamilton seperti itu? Untuk memastikan saat nanti Verstappen berhenti saat restart, bannya dingin lagi. Jadi itu menguntungkan Hamilton gitu. Ya. Jadi ini udah trik-trikan terus kedua tim dan kedua pembalap ini. Nah, akhirnya benar bannya Verstappen kan baru itu. Ya. Jadi belum sempat dipanasi secara normal. Dan terus terang ada kontroversi juga bahwa mobil yang dipakai Aston Martin sebagai pace car, sebagai yang di depan itu kan kayak semi SUV Mas Yo ya, bukan kayak mobil sport sedan kayak Mercedes biasanya. Sehingga ada yang bilang itu speednya nggak bisa seperti yang diharapkan. Nah ini di balik layar saya yakin akan ada percakapan itu juga bahwa mobilnya harus bisa lebih cepat dari itu. Apalagi di sirkuit secepat ini gitu, yang butuh ban lebih panas lagi gitu. Nah itu kontroversi lain lagi. Tapi benar juga strateginya Hamilton untuk memperlambat proses menuju garis start itu. Karena startnya Verstappen langsung jelek. Tapi Verstappen kan memang nggak mau ngalah. Iya. Sehingga tetap dipaksa lagi. Nah, dalam hal ini saya yakin Verstappen memang agak ngelewati batas lah. Tapi belum sempat ada rame-rame soal itu, di belakangnya ada kecelakaan lebih besar lagi. Yang melibatkan Leclerc, Perez, Mazepin. Kemudian akhirnya apa? Harus red flag lagi. Nah, red flag lagi, urutannya masih seperti itu, dan Ocon yang diuntungkan kalau nggak salah ya, Ocon yang diuntungkan. Jadi urutannya adalah Verstappen, Ocon, Hamilton seharusnya. Nah itu langsung debat lagi di dalam. Nah, ini kan memang secara etika Verstappen sudah salah itu. Jadi Verstappen harus menyerahkan posisinya kepada Hamilton. Nah waktu red flag itu di pit lane, negosiasi lagi. Saya ini harus di belakang Hamilton atau nomor 2 gitu. Kemudian ternyata enggak, di belakang Hamilton, jadi harus di nomor 3. Akhirnya si Red Bull bilang oke, kita nggak apa-apa selama Ocon yang nomor 1 kayak gitu. Nah ini juga sempat jadi perdebatan juga karena kalau Anda memperhatikan komentator yang tadi malam, Martin Brundle dan teman-teman itu juga diskusi juga. Ini boleh apa enggak kok nego-negoan penalti ini gitu. Kan karena rekamannya keluar semua kan, Mercedes, Red Bull diskusi dengan Michael Masi. Nah, ternyata penjelasannya adalah ini wasit belum ngambil keputusan. Kamu mau damai sendirian atau kita yang membuat keputusan? Akhirnya kita damai sendirian aja. Jadi di satu sisi itu bagus juga Mas Dewa. Jadi saling jaga etika sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi Red Bull yang Max Verstappen yang ngalah, sehingga ketika restart kedua si Verstappen akan nomor 3, Hamilton nomor 2, Ocon nomor 1. Saya tahu kenapa Verstappen mau, karena jalur yang diambil itu lebih enak dan bisa dapat draftingnya Ocon mungkin kayak gitu ya. Jadi 50-50 juga kayak gitu. Akhirnya diambil dan Red Bull membuat keputusan krusial di situ Mas. Dia mengganti bannya Verstappen lagi menggunakan ban medium yang lebih lunak. Sehingga startnya seharusnya lebih cepat dan itu memberi peluang untuk nyalip. Dan akhirnya ya kita melihat foto start itu kan ya. Jadi ketika restart yang kedua itu, startnya Verstappen luar biasa. Hamilton fokus ke Ocon, Verstappen lewat dari sebelah dalam, dan Hamilton sempat tertahan oleh Ocon, walaupun pada akhirnya akan tetap 1-2 ya. Nah, dari sini kita tinggal menunggu. Satu, sama-sama sudah nggak perlu pit stop katanya. Karena sisa 30 lap itu bisa dengan ban medium maupun dengan ban hard. Karena toh ban mediumnya kan nanti kalau siapa tahu ada safety car ada apa, jadi tidak akan dipaksa terus panjang 30 lap. Nah kemudian muncul pertanyaan sekarang, apakah Verstappen bisa meninggalkan Hamilton saat ban mediumnya masih baik? Ataukah nanti Hamilton di akhir lomba bisa ngejar dia saat bannya Verstappen mulai habis. Nah kan skenario-nya sudah seperti itu. Kita sudah menunggu endingnya seperti apa.
Tapi ternyata dramanya lebih dulu terjadi kan kayak gitu. Ternyata Hamilton memang gaspol terus, dan yang terjadi adalah lap 37 itu. Lap 37 itu sempat bersaing, kemudian Verstappen mengambil posisi lagi dari luar lintasan, sehingga Red Bull ngasih tahu Verstappen, kamu harus menyerahkan posisi itu kembali. Kita semua tahu di radio Red Bull sudah ngomong itu. Tapi harus diingat, Hamilton kan belum tahu omongan itu. Karena kan pembalap hanya ngomong pada timnya, Hamilton juga ngomong pada timnya, tim yang saling ngomong dengan wasit. Jadi Anda mencoba posisikan diri Anda sebagai Verstappen maupun sebagai Hamilton. Kan saya nggak bisa ngomong sama Verstappen. Jadi kan saya nggak tahu sana ngomong apa, sana nggak tahu saya ngomong apa. Iya. Dan butuh waktu untuk komunikasi itu. Iya. Sehingga kalau ada argumen itu miskomunikasi, menurut saya itu wajar-wajar aja kayak gitu. Nah kemudian apa yang terjadi? Verstappen sebenarnya sudah siap menyerahkan posisi itu, tapi juga pinter. Dia akan menyerahkan posisi itu sebelum titik deteksi DRS. Ya. Supaya ketika setelah disalip Hamilton, dia bisa nyalakan DRS lalu disalip lagi. Kan maunya kayak gitu kan. Ya. Nah, karena letaknya itu menjelang tikungan terakhir itu, ya sebenarnya kalau dilihat memang Verstappen tidak nganan-nganan amat di lintasan. Ya. Tapi ini ada fotonya. Verstappen tidak nganan-nganan amat di lintasan, tapi Hamilton juga sebenarnya punya ruangan sangat banyak di sebelah dalam untuk nyalip itu gitu. Tapi kan Hamilton nggak tahu kalau depan ini mau ngasih tempat. Ya. Sehingga ya itu tadi yang dimaksud dengan oleh Red Bull adalah ini miskomunikasi ya, wajar karena kan sama-sama nggak bisa ngomong. Kan saya nggak bisa ngerai, hey Max minggir, kan nggak bisa gitu. Atau Max bilang tangannya kan nggak bisa gini, bilang salip kan nggak bisa juga gitu. Sehingga Hamilton kaget, untung tidak nabrak beneran. Hanya sayap depannya sebelah kanan itu yang patah ya sedikit ya. Rusak sedikit, dan keduanya tetap bisa lanjut. Untung Verstappen juga tidak rusak. Nah, habis itu omel-omelan lagi kan gitu. Maksudnya, tapi kemudian akan diputuskan setelah lomba hukumannya ini gitu. Nah, karena waktu itu secara resmi Verstappen tidak pernah menyerahkan lapnya kembali, Verstappen dihukum 5 detik setelah kejadian ini. 5 detiknya itu bukan untuk kejadian ini, 5 detiknya itu untuk di tikungan pertama, di awal lapnya itu yang dia ngambil posisi lagi dari luar lintasan itu. Sehingga kejadian yang ini akan diputuskan setelah lomba. Tapi dari situ aja udah kelihatan kalau peluangnya Verstappen untuk menang sudah berat. Kan Mas Dewo tadi ada katanya, ada yang titip tanya ya, kenapa nggak Verstappen lari aja 5 detik lalu ngambil kemenangan gitu. Ya nggak bisa juga karena imbang, dua mobil ini relatif imbang sebenarnya. Plus semakin dekat dengan akhir lomba, bannya Verstappen juga makin habis, sehingga Verstappen harus fokus finish dulu gitu dan memastikan jaraknya dengan yang di belakang cukup supaya tidak melorot lagi posisinya ya. Untungnya ada Ocon yang bisa nahan Bottas sampai lap terakhir. Kalau enggak mungkin Verstappen peringkat 3 dan posisinya udah berubah total lagi nih sekarang kayaknya. Jadi ini luar biasa intrik-intriknya. Ya. Baru nanti setelah lomba selesai baru diputuskan Verstappen penaltinya ditambahi lagi 10 detik. Plus SIM-nya poinnya ditambahi lagi 2. Jadi dia sekarang punya 7 poin dari maksimal 12. Jadi pembalap kalau punya poin tilang 12 dalam setahun, dia nggak boleh ikut satu lomba. Ya harus turun ke F2 ya. Nah ini jawabannya, ada yang pesan juga, ada yang pesan pertanyaan di DM saya. Berarti ini kayak mak-mak pakai motor metik, kenapa? Ratingnya kiri, beloknya kanan. Ternyata ini nggak ada rating. Ini kan ternyata Asa bilang menarik. Ini mau menyerahkan. Cuman kan ya tadi nakalan tadi. Nah berkaitan dengan ini apa yang dilakukan Max Verstappen kalau itu memang pecinta Lewis Hamilton pasti gila nih orang, ini orang sinting dan sebagainya. Tapi ini apakah salah strategi dari Max Verstappen bahwa secara tanda petik kalah mobilnya, tapi bagaimana mengamankan poin itu tidak terlalu berbeda jauh. Kalau Asa melihat bagaimana Asa? Ya kalau jadi pembalap level ini Mas Dewo kan ya saya nggak akan nunjukin aku lemah di depanmu kan. Kamu tabrak, ayo tabrak kayak gitu. Itu gladiator mentality-nya kan. Gladiator mentality ya gitu ya. Jadi ya kita tarung gitu. Maksudnya aku nggak akan ngalah begitu aja dengan kamu. Itu yang membedakan Lewis Hamilton, Max Verstappen dengan mungkin Bottas, dengan mungkin Perez, dengan mungkin yang pembalap-pembalap yang dulu nggak bisa juara dunia kan Mas Dewo.
karena ada kejemnya itu, ada teganya itu. Ya, ya ini juara dunia, ya percuma kita ngomel, oh ini nggak etis, nggak etis. Ya, dua-duanya sama, dulu juga pernah kayak gitu semua, kayak gitu. Nah ini yang, cuman sekarang mungkin karena Verstappen ini anak muda, masih baru, bebannya lebih besar, jadi mungkin dia lebih liar sedikit ya dalam hal ini. Ya. Tapi nanti dia akan jadi lebih matang lah. Nah, Hamilton di sini untungnya tidak terpancing. Ini salutnya saya terhadap Lewis Hamilton. Dia ngomel tapi dingin. Dia tetap dia sudah pengalaman. Dia sudah melewati mengalami ujian-ujian seperti ini. Dia pernah hampir juara dunia nabrak di China, Mas Dewo saksinya, saya saksinya. Sehingga dia pernah jadi juara dunia dengan menyalip pembalap di tikungan terakhir, lomba terakhir, lap terakhir. Dia pernah melakukan itu. Jadi dia lebih dingin, kelihatan lebih dewasa, lebih tenang, dan itu kunci tadi malam. Dia tidak panik. Bayangkan kalau di foto ini dia menabraknya lebih ekstrim, kalau dua-duanya out, yang paling rugi kan Hamilton, bukan Verstappen. Ya, dan apa yang dilakukan di radio juga sudah mulai santun ya. Dia tahu di mana dia berada. Jadi ini tempat yang tidak sembarangan boleh ngawur-ngawuran itu. Oh iya. Ini dua ini kita simpan dulu karena ini akan kita ulik lagi nanti balapan minggu depan ya, kita prediksi. Nah, sekarang kalau Asa melihat sirkuit tadi malam menurut Asa gimana? Apakah yang menyumbang ini semua drama? Secara sirkuit ya saya belum ke sana Mas Dewa ya, dan banyak cerita yang saya baca, banyak yang ada yang ingin informasikan juga dari sana kalau sirkuit ini memang belum jadi, karena jadi sampai hari Jumat, hari Kamis itu masih banyak perbaikan-perbaikan pengerjaan di sirkuit. Yang paling utama kan sirkuitnya udah bisa dipakai, itu yang utama. Ada cerita juga misalnya atapnya Alpine itu bocor, ternyata itu air toilet daripada klub di atas turun ke bawah ke garasinya tim. Ada satu tim lagi juga kayak gitu katanya. Jadi ada banyak cerita-cerita seperti itu. Tapi secara sirkuit saya tetap 50-50 ya Mas Dewa. Saya karena balapan tadi malam kurang enjoyable menurut saya karena stop and go-nya. Tapi itu kan belum tentu salah sirkuitnya kan. Karena kan ya persaingan di depan seperti itu, situasi seperti itu. Tapi di sisi lain juga ya itu kan juga sirkuitnya ya. Kenapa? Ya memang sirkuit jalanan dibuat high speed. Nah, itu kan ya kayak kita balapan Tamiya kan Mas Dewa, pakai tembok tempelin aja lari secepat mungkin kayak gitu. Nah, ini yang saya agak deg-degan. Kan ini tahun depan akan dipakai lagi, awal tahun depan, seri kedua seharusnya. Mungkin nanti saat lomba kedua itu, saat sirkuitnya sudah benar-benar jadi, saat lingkungannya sudah benar-benar jadi, dan ketika ada balapan yang proper, karena dia tahun depan di awal musim, bukan di akhir musim, jadi tensinya kan mungkin akan lebih rendah, sehingga fokusnya bisa ke sirkuitnya dan balapannya tidak kejam seperti tadi malam mungkin nanti Maret atau April tahun depan saya mungkin akan punya penilaian lebih. Kalau saat ini saya kurang srek sama sirkuit ini karena ya street sirkuit nyalipnya nggak gampang, terbukti di belakang juga nggak terlalu banyak salip-salipan. Ya ini malam spektakuler, ada kembang api, kemudian macam-macam, tapi kan itu juga di sirkuit malam yang lain juga ada gitu. Nah ini yang saya menurut saya sirkuitnya saya masih kurang yakin apakah ini sirkuit yang menarik untuk F1. Beda ya, unik ya, baik baru satu lomba. Kalau Mas Dewo sendiri ngelihatnya gimana kan Mas Dewo? Ya sebagai penikmat murni itu gimana Mas Dewo? Ya kalau jujur sebenarnya di kalender itu cukup satu Monaco saja lah gitu. Ini bukan Monaco tapi Monaco karena risikonya luar biasa kan. Jadi ya kan beberapa pembalap kayak Leclerc, kemudian Max Verstappen juga udah merasakan bagaimana mobil ini asuransinya all risk atau tidak, karena temboknya juga nggak main-main kan, hancur gitu kan. Nah cuman saya setuju dengan Asa, sirkuit yang terlalu banyak drama seperti semalam, banyak di stop, start lagi, saya pikir juga membosankan gitu kan. Itu juga risikonya Mas Dewa kan. Jadi kalau ada kecelakaan nggak bisa safety car biasa. Iya. Butuh effort lebih untuk memastikan kondisi aman. Bukan hanya itu kan. Tadi malam itu kan juga banyak sekali serpihan mobil
Ya, bertebaran, dan itu kan sangat berbahaya kalau di street ya, circuit. Ya, kalau misalnya kesenggol serpihan karbon fiber, dilindas, bannya pecah, tembok lagi. Nah, itu yang agak kurang sering. Tapi memang ide gila lah, saya akui lah. Sirkuit jalanan dibuat secepat Monza. Kecepatan rata-rata pole position kemarin 253 km per jam. Rata-rata, Masuk. Dengan top speed di atas 323. Itu dengan tembok di kanan dan kiri. Itu apa ya? Itu skill pembalap memang teruji, tapi memang kalau sampai terjadi apa-apa. ya itu kan juga kita yang dirugikan. Jadi nggak bisa menikmati gitu kan. Kayak seperti ini hujan bagus, tapi kalau hujannya terlalu banyak juga nggak bagus kan. Iya. juga kan. Ya, di F2 kan kejadian ketika start ada mobil yang stall, yang nggak bisa jalan, yang di peringkat belakang nggak bisa lihat, dihajar dari belakang, ya nggak bisa minggir kan. Kalau di sirkuit normal kan mungkin bisa ngelebar ke kanan dan mungkin nggak ada pit lane di kiri, tapi mungkin bisa ngelebar ke rumput di kanan atau aspal lain di kanan. Nah ini kan tadi malam nggak bisa, benar-benar gitu. Jadi untung tidak ada kejadian yang mengerikan. Besar, ya, betul. Itu yang kalau F1 kan lebih ngeri lagi, Masuk. Kecepatannya kan jauh lebih tinggi. Ya, nah, itu yang diadopsi oleh Mazepin ya tadi malam ya. Jadi, ini kan sekarang kita tinggal di satu balapan lagi. Ya. Jadi coba kita merenung kembali dengan ketika Mercedes membalas dengan hat-trick. Iya. Ini luar biasa kan. Tapi juga kadang-kadang saya juga berpikir kemarin waktu saya nonton US Open ada Djokovic yang sudah menang di beberapa turnamen besar. Di situ ketemu musuh yang sudah sering dikalahkan, tetapi tahu-tahu kalah dengan menyakitkan gitu kan. Yeah. Nah, ini menurut Asa apa yang akan dilakukan, skenario yang akan dilakukan oleh dua tim ini? Saya pikir juga orang yang sudah menang itu juga moodnya bagus, tapi jangan salah juga orang-orang yang kalah ini juga tidak, ini kan berlipat-lipat mentalnya, berlipat, keberaniannya berlipat. Nah ini kira-kira dianalisis kira-kira apa yang dilakukan oleh masing-masing tim. Tahun lalu yang menang di Abu Dhabi adalah Max Verstappen dan dominan menangnya. Red Bull mobilnya dominan. Tapi sirkuitnya tahun ini diubah lebih high speed. Jadi sekali lagi membuatnya lebih imbang. Tapi di sirkuit tadi malam kan seharusnya Verstappen pole position, seharusnya. Dan cukup jauh jaraknya, sempat lebih cepat 0,4 detik dari Hamilton sebelum dia membuat kesalahan di tikungan terakhir itu. Sehingga kalau Red Bull bisa sehebat itu di Jeddah, seharusnya kan Red Bull minimal seperti itu juga di Abu Dhabi. Nah ini yang di satu sisi memberi optimisme kepada Red Bull bahwa kita punya pace-nya. Kita nggak usah takut sama mesin Brazil itu, mesinnya Mercedes yang luar biasa di Brazil itu, karena kita bisa ngimbangi. Apalagi di Abu Dhabi lebih banyak belokannya kan itu. Meskipun lebih high speed, tapi lebih ada belokannya daripada Jeddah. Jeddah itu kan gini, tapi sebenarnya itu diambil gaspol gitu. Nah ini yang memberi optimisme di Red Bull bahwa mereka tahun lalu menang dan kita punya pace yang bisa mengimbangi, dan kalaupun ketinggalan tidak cukup jauh untuk membuat Mercedes melenggang. Nah, tinggal bagaimana kita maksimal. Kalau kita lihat tadi malam kan Perez posisi startnya juga lumayan kan, nggak parah-parah amat kayak gitu. Jadi seharusnya Perez kan bisa membantu. Perez ini kan terjebak kecelakaan itu karena dia ikut pit stop sehingga yang lain beberapa tidak pit stop sehingga dia startnya jadi lebih ke belakang gitu aja apesnya. Nah, Perez harus bisa memastikan dia ke depan. Udah lupakan gelar konstruktor, fokus bantu Verstappen jadi juara dunia. Karena mungkin gelar konstruktor mungkin sudah milik Mercedes lah, sudah sulit untuk ngerebut itu. Itu kita anggap bonus saja nanti kalau saya jadi Red Bull. Tapi fokus, Perez kamu sebisa mungkin di depan, minimal bendung Bottas supaya tidak mengganggu Verstappen. Nah, Verstappen kalau saya jadi bos timnya, jadi Horner atau jadi Helmut Marko, saya nggak akan bilang kamu harus lebih kalem, kamu tetap jadi kamu. Karena kan psikisnya dia kan kalau singa lagi buas-buasnya kan Mas, itu kan ya biarkan, tapi ya kamu, dan ingat kalau terjadi apa-apa dua-duanya nggak finish, juara dunianya adalah Verstappen. Jadi ya ayo kamu bisa gitu aja. Jadi harus disemangati dan bagusnya kan Verstappen tidak terlihat emosi juga.
setelah lomba kemarin, dingin, diem, sempat kedengaran penonton meneriak ibu Mas Yoyo ketika dia wawancara. Tapi harus diingat, dia driver of the day. Jadi ini polarisasi juga ini penggemar F1 ini. Di satu sisi mengkritisi dia tampilnya terlalu agresif di Arab Saudi, tapi di sisi lain ya dia ini pahlawannya lomba tadi malam. Jadi bagaimana ini menilainya kan? Kita tidak bisa menghujat dia begitu saja. Nah, jadi ya kalau jadi Red Bull ya sudah, no choice kan, all out, nothing tulus, juara-juara, enggak ya sudah. Yang penting sudah habis-habisan di akhir. Jangan membuat kesalahan, pastikan amankan pole position atau finish di depan, nggak jauh dari Hamilton, lalu tarung sampai akhir di Abu Dhabi. Nah kalau Mercedes, ya lebih tenang, lebih kalem. Kayaknya sekarang kemarin Toto Wolff sempat banting headphone, tapi habis itu ketawa-ketawa terakhirnya. Kemudian ya Hamilton tampak dingin, tampak cool. Ya dia sudah pernah jadi juara dunia 7 kali. Jadi di Abu Dhabi nanti antara dia menyalip rekor, memecahkan rekornya Michael Schumacher atau tahun depan masih ada kan? Lagi. Gitu, ya. Nah, secara mobil dia merasa sedikit lebih unggul, tapi juga nggak pede-pede amat karena seharusnya pole positionnya milik Red Bull di Jeddah. Jadi ini poin sama, kekuatan sangat mirip, dua pembalap yang sama-sama maksimal. Wah, ini finale yang luar biasa karena kalau kita ingat zaman Villeneuve, Schumacher lalu Hill, Schumacher dulu kan ada yang lebih unggul 1 poin atau lebih sedikit. Nah, ini kan enggak, ini kan 0-0. Kayak anggap aja 21 lomba ini tidak ada. Ya, jadi mulai lagi ini semalam ya. Luar biasa. Ya, kembali. Itu luar biasa ya. Ya, F1 Mania ini berapa hal yang cukup menarik kalau kita lihat Jeddah kemarin. Ya, saya juga baru mengikuti juga ternyata Arab Saudi sudah membuka diri. Asal sudah bilang 2030 mereka akan membuka diri. Ini peluang bisnis untuk warga Indonesia atau pebisnis Indonesia. Kenapa Biro Travel Umroh tidak menempelkan sponsor di mobil-mobil itu kan juga bagus gitu kan. Ya kan lumayan juga karena kita umroh sambil jalan-jalan gitu. Dan semalam juga kita tahu bagaimana waktu itu saya sempat berpikir jelek ini waktu Mick nabrak tembok. Wah, ini bapaknya nih supaya tidak dikejar rekornya nih kalau dengan ada kan bisa Mick menang. Kemudian kita baru tahu juga ternyata Mas Sepin yang selama ini selalu cemburu pada Mick, ternyata sebenarnya cemburu juga, ikut nabrak tembok juga. Nah, F1 Mania semalam memang jujur kalau Asa tadi bilang, saya setuju bahwa fokus kita hanya di 2 pembalap ini. Apalagi waktu Perez sudah keluar itu sudah 2 pembalap yang kita lihat. Nilai Ocon disalip pun sudah yang biasanya membuat kita mendayu-dayu juga ternyata enggak juga kan. Karena dua orang ini yang membuat semuanya jadi terfokus pada mereka, itu saya. Iya. Oke, Sa, ini sebelum ditutup, Sa. Ya. Berani prediksi? Siapa juara dunia? Di awal musim kan kita bilang Red Bull juara dunia, McLaren curi kemenangan. Nah, McLaren sudah curi kemenangan, tinggal yang terakhir Red Bull juara dunia atau tidak. Kayaknya konstruktor sudah kena Mercedes, jadi satu-satunya harapan Red Bull juara dunia adalah Verstappen. Jadi bukan berarti saya mendukung Verstappen, tapi itu seperti kita berkali-kali bilang, saya kira penggemar Hamilton yang paling berat pun akan mengakui kalau itu akan jadi warna baru untuk F1 kalau Verstappen yang jadi juara dunia. Tapi Lewis Hamilton sudah nunjukin ya ini diamond standarnya gitu. Ini brilian standarnya yang harus ditaklukkan untuk ada juara dunia baru. Jadi juara dunianya harus mengalahkan yang terbaik. Itu yang saya suka. Jadi kan kadang-kadang ada juara dunia baru karena mobilnya dominan gitu. Ya. Ini kan enggak. Ini juara dunia baru harus mengalahkan raksasanya. Itu menurut saya luar biasa tahun ini yang kita belum tentu 5-10 tahun ke depan akan mendapati yang sama. Sekali lagi, dalam sejarah F1 hanya terjadi 2 kali ini. Memasuki lomba terakhir, 2 pembalap poinnya sama. Ya. Itu yang. Dan apakah Asa setuju bahwa seorang Lewis Hamilton ya tadi malam itu karakternya. Jadi kalau di belakang ngejar buasnya luar biasa. Oh, iya. Ya itu. Waktu emosi di luar, di kemudi dia tidak emosi. Apakah demikian? Ya, buktinya dia bisa sambil ngobrol itu dengan pit crew-nya kan, berarti kan juara dunia itu punya kapasitas lebih untuk mikir ya Mas Jo. Jadi di tengah pressure dia masih bisa mikir. Itu
Itu yang membedakan juara dunia dengan tidak. Jadi masih punya kapasitas mental untuk memikirkan hal-hal lain. Hamilton menunjukkan itu tadi malam. Saat red flag dia langsung nanya, berarti yang di depan ini boleh ganti pit stop. Nah, ya kan, boleh ganti ban. Dia langsung mikir habis ini apa? Bukan red flag ya. Oh, gitu. Enggak. Dia langsung mikir begitu red flag, berarti Verstappen boleh ganti ban. Nah, itu kan enggak ada. Jadi dia bisa memikirkan habis ini apa? Habis ini apa? Itu solusi gitu ya. Iya, jadi ya udah ini masalah, berarti ngapain? Ini masalah, habis ini ngapain? Nah, itu dia selalu bisa ngelihat setelahnya gitu, bukan hanya yang di depan matanya. Nah, ini yang Verstappen terbukti punya kapasitas mental untuk ngomong, mikir dan lain-lain, tapi kan dinginnya dan lain-lainnya kan belum seperti Hamilton. Ya. Itu yang Hamilton minimal gini lah bagusnya Mas Yo. Tahun ini saking seringnya dia juara dunia, kadang-kadang kita melupakan betapa susahnya jadi juara dunia. Nah, kalau Hamilton tahun ini jadi juara dunia, minimal kita diingatkan bahwa ya kelasnya dia memang seperti itu. Dan kan nggak bisa lagi kita ngomong dia juara dunia karena mobilmu dominan. Iya. Dulu dia pernah juara dunia waktu mobilnya nggak dominan, tapi kan kita seolah-olah udah lupa dengan itu. Iya. Karena terkubur oleh beberapa tahun dia begitu dominan. Nah, tahun ini minimal menunjukkan ya ini memang salah satu yang terbaik dalam sejarah dan kita diingatkan dengan cara ini. Verstappen menunjukkan bahwa dia calon dinasti berikutnya kan. Jadi ini ada kayak mungkin nanti akan terjadi pergantian dinasti atau apa ya, satu lomba di Abu Dhabi. Oke. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Jadi pada saat Mercedes menarik Russell, jadi jangan lupa bahwa Hamilton juga yang membentuk karakternya Max Verstappen untuk the next juara dunia juga, kita tidak tahu juga. Iya. Itu kan, iya kan? Dia kan dapat guru yang luar biasa dari luar, tapi kan orang tidak sadar. Yang tahu bahwa Lewis Hamilton bertahan, padahal juga Max juga banyak belajar juga. Iya. Itu saja saya. Baik, ini sebelum ditutup, kritikan untuk Sebastian Vettel yang ingin berjuang memberikan perjuangan persamaan hak antara wanita dan laki-laki di sana. Jadi waktu itu kan dia membuat balapan mobil itu kan, yang khusus perempuan. Ya. Perempuan. Jadi menurut saya satu hal yang buang-buang waktu dan buang-buang duit. Kenapa duitnya tidak dibelikan high heels bagian perempuan biar haknya sama tinggi dengan laki-laki. High heels, kalau tidak ya beliin sepatu klit itu kan sama, jadi tambah tinggi juga gitu. Kalau soal perempuan punya hak yang sama, belajarlah kepada ibu-ibu di Indonesia yang sangat luar biasa. Mulai dari kecil saya ini sudah dicekoi tentang persamaan hak laki-laki perempuan. Karena kalau saya dulu waktu mau makan itu berarti ibu saya nyuapinya hak le. Jangan jadi laki-laki yang arogan karena perempuan juga punya hak yang sama. Baik, Asa sekali lagi terima kasih, sukses untuk event KAI Kediri Dulu Com Challenge 2021. Jadi teman-teman kalau Anda suka Formula One, sekali-kali ikut balapannya Asa juga ini karena sama. Anda bisa tahu bagaimana satu tim ini punya kelompok nutupi yang lain supaya tidak menang, itu juga akan terjadi di trek sepeda seperti itu. Baik Asa, cukup? Terima kasih. Moga-moga tadi cukup menjawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan mungkin kurang berkenan, mungkin bisa ditambah di komen dan lain-lain. Sepaneng juga nonton balapan tengah malam seperti itu. Moga-moga nanti Abu Dhabi kita akan melihat finale yang sebenarnya dan jangan sampai terlalu drama Korea lah ya. Maksudnya benar-benar juara dengan cara juara gitu supaya kita ingat Felipe Massa waktu kalah di Brasil tahun 2008 itu kan dia tetap bangga karena kan kehilangan gelarnya bukan dengan cara yang tidak fair atau apa, tapi dengan fight di lintasan. Nah, moga-moga besok bukan jangan sampai kayak tadi malam. Itu aja harapan saya. Baik, ya Evan Mania, sekali lagi sirkuit ini yang mengingatkan saya 11 tahun yang lalu karena tahun 2010 itu sirkuit yang paling mewah ya inilah. Ya, Abu Dhabi ya Mas Ewo. Nanti kita ke sana. Baik, terima kasih Asa. Teman-teman yang ada di belakang Asa, terima kasih. Sehat semuanya dan teman-teman Evan Mania jangan lupa tetap prokes ya supaya kita bisa membuat event-event olahraga, event-event kesenian atau musik yang lebih banyak lagi. Asa, terima kasih semuanya. Evan Mania. Sehat.